Halo pemirsa GPR TV, bertemu kembali bersama saya Mona Azaridesa dalam laporan khusus 1 dekade Presiden Joko Widodo. Pemirsa, kita ke informasi pertama. 1 dekade di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Bakti Kominfo berhasil mempercepat proses digitalisasi di seluruh pelosok negeri, termasuk daerah terpencil di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya 6.663 BTS yang telah beroperasi hingga Juni 2024. Selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo berhasil memberikan pemerataan akses digitalisasi yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil di Indonesia. Hingga Juni 2024, Bakti Kementerian Kominfo telah membangun 6.663 BTS 4G yang telah beroperasi dan 18.697 titik akses internet untuk pelayanan publik. Adapun akses internet terdiri atas 8.836 titik sekolah, 5.182 kantor pemerintah, 2.606 layanan kesehatan, 743 pusat kegiatan masyarakat, 674 tempat ibadah, 322 layanan pertahanan dan keamanan, 139 lokasi wisata, 120 pelayanan utama dan 75 transportasi publik. Direktur Utama Bakti Kominfo Fadila Matar dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta menjelaskan bahwa infrastruktur digital termasuk jaringan internet pita lebar telah menjadi tulang punggung yang mendukung transformasi di berbagai sektor. Dengan pembangunan infrastruktur digital yang masif, Kementerian Kominfo bersama ekosistem digital berhasil meningkatkan penetrasi internet di Indonesia dari 34,9% pada tahun 2014 menjadi 79,5% dari total populasi penduduk. Program digitalisasi yang dijalankan Bakti tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur internet, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan digital di seluruh pelosok negeri. Dan Kominfo melalui instrumen regulasi telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital, Mbak Eva, yang mayoritas dilakukan oleh penyedia jasa telekomunikasi, tetapi pada wilayah-wilayah yang non-komersial itu dilakukan oleh BLU Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Pada tahun 2015 kita mencatat masih ada sekitar 122 kabupaten yang masuk dalam wilayah tertinggal dari 514 kabupaten kota, dan pada periode kedua itu tersisa 62 kabupaten tertinggal. Nah, di tahun 2014, tingkat penetrasi internet yang tadi juga Mbak Eva sudah sempat singgung mengenai pita lebar, tingkat penetrasi internet itu di Indonesia hanya sebesar 34,9% dari jumlah populasi. Yang kemudian meningkat sangat drastis sehingga saat ini kita sudah berada pada penetrasi internet mencapai 79,50% atau sekitar 221 juta jiwa dari penduduk kita. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo menyebut selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah desa mandiri meningkat pesat dari semula 174 desa pada tahun 2015 menjadi lebih dari 17.000 desa per 7 Oktober 2024. Paiman menilai peningkatan status desa didukung dengan sarana dan prasarana, dana desa, badan usaha milik desa hingga peningkatan sumber daya manusia. 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, dana alokasi desa total senilai 539 triliun sudah tersalurkan untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan data BPS per September 2014, alokasi dana desa yang besar ini mampu menurunkan angka kemiskinan di desa dari 17,37 juta orang menjadi 13,58 juta orang per Maret 2024. Tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, selama 10 tahun ini jumlah desa mandiri juga meningkat pesat. Jika pada 2015 hanya tercatat 174 desa, tahun 2024 jumlah desa mandiri naik signifikan menjadi 17.200 desa. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo menyebut, peningkatan jumlah desa mandiri merupakan efek signifikan dari pengucuran dana desa sejak tahun 2015 yang didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Paiman mengatakan bahwa perbaikan status desa juga didukung dengan sarana dan prasarana desa itu telah dibangun pemerintah selama hampir 10 tahun terakhir, terutama infrastruktur jalan desa yang kini sudah mencapai sekitar 366.000 km. Dalam aspek lain, Paiman juga mengungkapkan bahwa badan usaha milik desa hingga peningkatan SDM juga turut membantu penurunan angka kemiskinan ekstrim dan peningkatan ketahanan pangan di desa. Belum lama ini kami juga memberikan sebuah kepala desa untuk belajar di Cina. Nah, kemarin ada sekitar 13 kepala desa yang kita kirim baru tanggal 18 September yang lalu kita kirim ke Cina. Artinya apa? Bahwa dengan adanya dana desa 10 tahun ini, di samping ada kemajuan desa, infrastruktur desa, juga penguatan SDM juga kita tingkatkan. Pada kesempatan yang sama, PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah mengungkapkan, rasa syukurnya atas hilangnya status desa sangat tertinggal di wilayah tersebut, berkat anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, alokasi dana desa di Kabupaten Malang yang memiliki 378 desa ini mengalami peningkatan signifikan dari 289 juta per desa tahun 2015 menjadi 967,79 juta per desa tahun 2019. Dan di tahun 2020 jumlah tersebut meningkat kembali menjadi 1 miliar rupiah hingga di tahun 2024 menjadi 1,2 miliar rupiah. Ya, kita bersyukur lagi berkaitan dengan status desa tadi, alhamdulillah sebagaimana disampaikan Pak Wamen, dan ini rata-rata di Jawa, khususnya Jawa Timur, yang tertinggal dan sangat tertinggal sudah tidak ada lagi, kita syukuri. Yang ada adalah mandiri dan maju saja, itu di Kabupaten Malang, sampai mulai di 2024 ini. Nah, itu yang kita syukuri, salah satunya tentu supporting dari penganggaran oleh kementerian tadi. Pemirsa, dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sebanyak 88 kabupaten di Indonesia resmi entas dari status daerah tertinggal. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor sejumlah daerah entas dari status daerah tertinggal tersebut. 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kementerian Koordinator PMK mencatat sebanyak 88 kabupaten di Indonesia resmi entas dari status daerah tertinggal. 62 daerah entas dari status tertinggal pada rentang waktu 2014 hingga 2019 dan 26 daerah entas dari status tertinggal pada tahun 2020 hingga 2024. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor entasnya status ketertinggalan di 88 kabupaten tersebut. Kabupaten Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat menjadi daerah yang baru saja entas dari status daerah tertinggal. Kepala Bapeda Sumatera Barat Medi Iswandi menyebutkan, dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah banyak melakukan kemajuan infrastruktur seperti pembangunan Jalan Trans Mentawai dan dibangunnya Bandar Udara Mentawai yang memiliki panjang runway 1.500 meter dan lebar 30 meter yang dapat dilandasi pesawat yang lebih besar, yakni ATR 72-600 berkapasitas maksimal 78 orang. Medi juga menyebutkan meskipun saat ini telah entas dari status daerah tertinggal, pemerintah Sumatera Barat tidak akan langsung menarik bantuan untuk pembangunan daerah Kabupaten Mentawai yang telah tersalurkan. Seperti akan tetap disalurkannya tunjangan bagi guru di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan bantuan lainnya dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sekarang kita kasih 12 miliar nih untuk daerah tertinggal. Nah, besok itu sebutannya enggak daerah tertinggal lagi. Kita tidak mungkin hentikan langsung nih. 12 miliar itu kita hentikan karena dia tidak tertinggal lagi, tidak seperti itu. Ini akan tetap berlanjut, tapi nanti sebutannya keadaan daerah terpencil. Karena kan akses masih belum 100%, terutama di daerah-daerah yang pantai barat nih. Kalau kita putus ya tidak baik juga dengan kondisi guru-guru kita yang juga masih membutuhkan di situ. Pemirsa, elektrifikasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Elektrifikasi dalam 10 tahun terakhir ini telah menjangkau banyak desa dan pedesaan yang sebelumnya terisolir dari kelistrikan. Listrik masuk desa menjadi komitmen dan wujud nyata PLN menerangi Indonesia hingga pelosok negeri. PT PLN sebagai pengampu kelistrikan Indonesia dalam satu dekade ini atau era pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalirkan listrik ke banyak desa, khususnya ke desa-desa terpencil, terdepan dan tertinggal di wilayah Papua, Nias, Natuna, dan lain sebagainya.
Eksekutif Vice Presiden Pengembangan Listrik Desa PT PLN Lambas Richard Pasaribu mengatakan, PLN telah mengaliri listrik hingga mencapai persentase 99% di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai nilai persentase, PT PLN bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait untuk mengaliri listrik ke daerah yang terisolir seperti di Papua dengan menggunakan teknologi geospasial. Teknologi inilah yang membantu PLN memetakan wilayah yang harus segera dialiri listrik. Listrik masuk desa tidak hanya memudahkan aktivitas dan memberikan penerangan di malam hari, namun juga menggerakkan ekonomi lokal. Dengan listrik, masyarakat di desa menjadi lebih produktif dalam kegiatan perekonomian dan belajar mengajar. Pencapaian yang telah dilakukan oleh PLN sampai dengan Agustus tahun 2024 adalah adanya peningkatan rasio elektrifikasi jika dibandingkan dari tahun 2014 sebesar 15,47%. Artinya dari sebelumnya 84,35%, sekarang sudah 99,82%. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.